Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tria Arindan Mayanti dengan NPM 250320101158. Di sini saya akan memaparkan materi fisika tentang gerak dimensi satu. Langsung saja. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Besaran terdiri dari dua jenis, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Jarak sendiri termasuk ke dalam besaran skalar karena hanya memiliki besar, sedangkan perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Yang kedua, kelajuan dan juga kecepatan. Kelajuan atau speed adalah besaran skalar yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat benda bergerak atau jarak tempuh per waktu yang tanpa arah. Kecepatan velocity adalah besaran vektor yang digunakan untuk mengukur perpindahan benda atau perubahan posisi per waktu yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, kelajuan dan kecepatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelajuan atau kecepatan sesaat dan kelajuan atau kecepatan rata-rata. Rumusnya yaitu V sama dengan S dibagi delta T untuk persamaan kelajuan rata-rata. Sedangkan untuk persamaan kecepatan rata-rata yaitu V dibagi delta S, eh, maaf, V sama dengan delta S dibagi delta T, yaitu V mendefinisikan kelajuan atau kecepatan rata-rata benda dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter, delta S perpindahan benda dalam satuan meter, dan delta T adalah waktu tempuh dalam satuan second. Yang ketiga ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda per satuan waktu, baik bertambah cepat, melambat, maupun berubah arah, serta merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, diukur dalam meter per detik kuadrat atau meter per second kuadrat. Jika kecepatan bertambah, percepatan positif. Jika melambat, percepatan negatif atau sering dikenal dengan perlambatan. Nah, percepatan sendiri ada dua, yaitu percepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan kecepatan delta V dengan selang waktu delta T yang diperlukan. Untuk percepatan sesaat adalah laju perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu yang singkat atau dalam waktu tertentu. Yang keempat ada GLB dan juga GLBB. GLB, gerak lurus beraturan, adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan nol. Sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan karena adanya percepatan tetap. Bisa positif atau dipercepat, atau bisa juga menjadi negatif atau diperlambat. Secara singkat, perbedaan utamanya ada pada percepatan, di mana GLB tidak punya percepatan atau A sama dengan 0, sedangkan GLBB punya percepatan konstan atau A tidak sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya GLBB, maaf, untuk rumus GLB, dalam GLB berlaku rumus V sama dengan S per T, dengan keterangan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S jarak ditempuh satuannya meter, dan T waktu satuannya sekon. Dalam GLBB terdapat dua rumus, yaitu yang pertama rumus persamaan kecepatan GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 plus A dikali T, yang dimana V0 sama dengan kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, Vt adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon juga, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Yang kedua ada rumus persamaan jarak GLBB. Rumusnya yaitu S sama dengan V0 dikali T
plus setengah AT kuadrat. Dan keterangan S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per second, A adalah percepatan dalam satuan meter per second kuadrat, dan T adalah selang waktu dalam satuan second. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Sekarang kita menuju ke latihan soalnya. Latihan soal yang pertama, setelah dihidupkan, sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Setelah berjalan selama 20 second, mesin mobil mati dan berhenti 10 second kemudian. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Yang pertama kita mencari yang diketahui dulu. Yang diketahui yaitu A sama dengan 2 meter per second kuadrat, T1 sama dengan 20 second, T2 10 second. Nah, kita mencari yang sebelum mesin mati terlebih dahulu. Sebelum mesin mati yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T sama dengan 0 ditambah 2 kali 20. Diperoleh hasil 40 meter per second kuadrat. Maaf, ini harusnya nggak ini harusnya meter per second aja ya, nggak pakai second kuadrat. Nah, yang kedua, setelah mesin mati, VT sama dengan V0 plus AT sama dengan 40 plus A dikali 10. Karena A-nya belum kita ketahui untuk yang setelah mesin mati. Jadi A sama dengan min 40 dibagi 10 sama dengan min 4. Ini harusnya ditambah meter per second kuadrat ya. Mohon maaf. Nah, sekarang kita kan tadi yang ditanyakan yaitu jarak. Kita udah dapat semuanya, jadi sekarang kita tinggal cari jarak dengan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan 40 dikali 10 ditambah setengah dikali min 4 dikali 10 kuadrat sama dengan 400 ditambah min 200 yaitu 200 meter. Jadi mobil tersebut telah menempuh jarak sejauh 200 meter. Nah, untuk soal yang kedua, ini yang nomor satu tadi soal GLBB, yang sekarang soal GLB. Nomor dua, kereta api bergerak lurus beraturan dapat menempuh jarak 35 meter selama 0,05 second. Berapakah kecepatan kereta api tersebut? Yang pertama, mencari diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah T sama dengan 0,05 second dan S atau jarak 35 meter. Nah, untuk mencari kecepatan, kita menggunakan rumus F sama dengan S per T sama dengan 35 dibagi 0,05. Diperoleh hasil 700 meter per second. Jadi, kecepatan kereta api tersebut adalah 700 meter per second. Nah, hmm, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sebelumnya ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya materi gerak dimensi dalam fisika memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana suatu benda bergerak lurus dengan memperhatikan besaran posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sangat relevan. Misalnya saat memperkirakan waktu tempuh kendaraan, memahami pengereman, atau menganalisis gerak lift. Untuk mahasiswa teknik industri sendiri seperti saya, materi ini menjadi fondasi penting untuk memahami sistem kerja yang melibatkan aliran material, pergerakan mesin, dan efisiensi proses produksi. Dengan demikian, gerak dimensi satu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga membentuk pola pikir analitis yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri dan juga rekayasa. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.